Roti medenteng. Karena roti medenteng, sahabat-sahabat itu tanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Sahabat-sahabat itu tanya kepada kanjeng Nabi. Kalimat tenteng dari ngongkon kanjeng Nabi. Paran saya barokah, nopo saya patilaye berpuasa pada 10 Muharram itu. Kanjeng Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata. Puasa 1 hari tapi tepat pada tanggal 10 Muharram dapat menghapus dosa-dosa yang lalu selama 1 tahun. Jadi puasa sedino akan tetapi tepat pada tanggal 10 Muharram dapat menghapus dosa sudah selama satu tahun yang lalu. Mugi-mugi Bapak Ibu dan saudara-saudara ulan panjenengan sedaya pikantuk taufik inayah saha hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dan menghormati bulan Muharram ini, salah satu di antaranya dengan berpuasa. Walaupun sendiri semangat dan harga mati. Spesial kan? Ini masih kita spesial untuk mubarak nanti lebih besar. Yang kami sekali lagi kami ulangi katotan mutarabbin para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus di menikah panjenenganipun Ustaz Dr. Atib yang kami hormati dan kami taati seluruh pengurus jajaran Soal Suriah Nahdlatul Ulama pada Dedai Kang sampun rawuh soho jajaran Tanfidiyah MBC NU Kecamatan Dedai Kang sampun rawuh banom-banomnya Muslimat Fatayat PBNU Ibnu Ansor Isnu Pagar Nusa dan seluruh lembaga-lembaga yang sampun rawuh yang kami hormati dan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakat, pemangku mushola, para asatidz dan para asatidzah yang bisa hadir di majelis yang kami hormati. Pertama, monggo kula panjenengan sami tansah memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa limpahan rahmat, taufik, hidayah, saha inayahipun. Alhamdulillah kula panjenengan sami monggo Pak katur Pak Haji, monggo mari Haji. Kula panjenengan sami tasih dipun takdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala saged rawuh wonten ing menika majelis majelisil ilmi punika rutinan Ahad pagi ingkang sampun dipun gagas kalian MBC NU Kecamatan Genteng. Dan mudah-mudahan kehadiran kula panjenengan sami ini menjadi sebuah ibadah yang sangat mulia sekali karena kaitannya dengan nambahi ilmu. Oleh sebab itu monggo kula panjenengan sami kali ini rasa tasyakur kula panjenengan di hadapan Allah kita wujudkan dengan bentuk biqouli hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah juga Kelurahan Panjalan Sami sekarang berada di tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Ibu Niko 1446 ya, 14.446. Alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah Pulau Panjalan Sami sampai sejauh mana ketika tahun kalau ini kita beramal, sudahkah menjadi sebuah sangu untuk hari esok, maksudnya hari kiamat? Yang jadi pertanyaan. Alasan Menko, insya Allah mungkin Ustaz mungkin akan jelaskan itu, saya kira akan lebih detail lagi. Yang kedua, rahmat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mampu mengantarkan umat dari benatul mati ila nur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, monggo Kelurahan Panjalan Sami acara ini kita buka dengan wasilah wawasan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan Kelurahan Panjalan Sami senanti dikawal oleh Allah, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti diteruskan dengan Fatihah kepada seluruh muassis Nahdlatul Ulama tanpa terkecuali, yang dicatat ataupun yang tidak, semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkahipun suratul Fatihah ingkang kula panjenengan waos bersama-sama. Ala hadiniya wa ala kulli natin sholika wa ila hadrati habibina syafira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, berikut mereka wawasan ingkang badhe dipun aturaken dalam panjenenganipun Ustaz Muntur. Pada beliau disilakan. Apa? Ya. Pakai itu banter. Apa ya? Mamput. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Yang meninggal itu namanya Pak Matkur. Sayyidina Hadiah Fatihah. Habibina wa Qurratina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Nanti kita tahlil sendiri di sana. Nanti saya wabil khusus dengan jajaran suriah dan fidyah badan kudunun jadian ulama majlis wakil kabar namanya di Pak Salim juga. jamaah majlis taklim ahadan. Jadi jangan mingguan. Kalau minggu itu adalah orang yang menyembah matahari. Saya pernah menulis buku keagungan hari Jumat itu pernah saya keluar masalah yang benar ahad. Kemudian tahun 1970-an penanggalan ahad berubah dengan sebutan hari Ibu. Para jamaah majlis taklim ahad pagi majlis pada Nahdlatul Ulama ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo salam puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Selawat ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat-nikmat yang diberikan datang bulan kami, terutama nikmat iman, umur, kesehatan, dan kesempatan, sehingga inti niki bulan panjenengan sedaya sangat sami-sami rawuh dalam acara pengajian rutin Ahad pagi. Mugi-mugi hadir bulan panjenengan sedaya dalam acara yang mulia pada pagi hari ini menjadi tambahan amal ibadah ingkang betul barokah saha manfaat kangge urip kula lan panjenengan sedaya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi-mugi tetap kauturaken dhateng baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pitedah hidayah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Salah satu di antara petunjuk hidayah yang beliau sampaikan adalah menghormati dan memuliakan bulan Muharram. Karena itu kelawan sholawat kalau wau mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya para sedherek boten ngaku-ngaku tapi diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3, sampean Muharrami kapan, Pak? Tadi malam ya. Sampean wong NU gak, Pak? Pengumumannya yang makanya. Mungkin ini ya. Ini. Kalau pengurus besar yang ada di bulan testing isinya Pakai ini lah nggak apa-apa. Kumpul mah cuma enggak. Jadi tetap pakai ini. Ini bener lagi. Kalau pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama 1 Muharram itu jatuh pada hari Senin. Saya baca kaset karena pengumumannya kaset. Sementara almanak Kudus dan almanak banyak beredar 1 Muharram adalah pada hari Ahad. Oleh karena itu kita sepakat hari Ahad saja banyak. Oleh karena itu saya ucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah dengan iringan doa mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dituhno balak lan musibah, selamat dunia, selamat akhirate, menawi sumari husnul khotimah. Amin amin ya rabbal sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para saudara, bulan Muharram adalah bulan yang suci. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Sebelum Sayyidina Umar menandaskan Muharram awal daripada tahun Hijriyah, dari sononya bulan Muharram sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 36. Allah ngendika ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum.
Zalika dinul qayyim ila akhiril ayat. Inna iddatas syuhuri setuhune wilangane pira-pira bulan yang beredar dalam 1 tahun indallahi mungguhe Allah Subhanahu wa taala yang Allah apa iki terlalu dekat ya Pak ya. Oh ya. Ini yang akan datang kalau tidak punya uang beli kabel, saya belikan kabel ini. Nanti matinya mendadak. Yang aslinya rusak. Oh, ya wes. Orang-orang gak muni aslinya. Kira pulau Bang Suri Malik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi setuhune wilangane wulan-wulan yang beredar dalam 1 tahun. Indallahi mungguhi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ciptakan bulan-bulan itu yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Katai wulan-wulan yang diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi itu banyaknya isna asyara syahrun, kali 11 bulan. Minha iku setengah saking isna asyara syahrun arbaatun hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan di mana kalau kita beramal yang baik, beramal yang mulia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pengawasan bulan Syawal, panjenengan pengawasan bulan-bulan yang lain, dengan panjenengan pengawasan pada bulan Muharram, panjenengan karena barokah bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya 80 kali lipat. Kenapa? Barokah kemuliaan bulan Muharram. Minha iku setengah saking isna asra syahrun arbaatun hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Pertama Zulqa'dah. Kenapa Zulqa'dah ini dimuliakan? Karena untuk memberikan kesempatan, keleluasaan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di sana terdapat kemuliaan hari Arafah, talbiyah, dan hari raya Idul Adha. Yang ketiga para jemaah adalah bulan Muharram. Teng tanah Jawa niki para sederek, dalam kalenderium Islam Jawa duduk bulan Muharram, akan tetapi bulan Suro. Kita bener yuk. Itu yang menciptakan, yang memberikan nama bulan Muharram dengan bulan Suro itu Sultan Agung Hanyoro-Kusumo. Sultan Agung Hanyoro-Kusumo itu muridnya Sunan Kalijaga. Bahkan mbaknya Sultan Agung Asyur-Kusumo itu Sutowijoyo, itu muridnya Sunan Kalijaga. Sutowijoyo itu anak-anaknya Joko Tingkir, Pak. Makanya sisa-sisa Laksar Pajang itu Joko Tingkir itu tidak mengerahkan sepenuhnya, Pak. Kenapa? Melawan anaknya sendiri. Itu arah yang percaya oleh guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian karena bulan Muharram itu termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalika dinul qayyim. Di dalam tafsir zalika ay tahrimuha, itu. Zalika ay tahrimuha artinya memuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah yang salah satu di antara adalah bulan Muharram itu adalah ad-dinul qayyim, ajaran agama hang jejeg yang lurus yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menghormati, kalau ada orang memuliakan bulan Muharram, dasarnya surat At-Taubah ayat 36. Kalau ada orang membid'ahkan orang menghormati dan memuliakan bulan Muharram, berarti dia bertentangan dengan surat At-Taubah ayat 36. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki dasar
kemuliaan dan kesucian bulan suci Muharram. Terus apa yang harus kita lakukan? Saat ini saya mengarah kepada amal-amal, mari kita lihat sabda baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu para sederek. Pada suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Iki rodo menghardik, memberikan warning malaikat Jibril. Ya Muhammad, jadi ini malaikat Jibril. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Terus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa artinya, Pak? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ikmal ma syi'ta, beramallah semampumu, sekuat tenagamu. Fa innaka mayyitun, karena sebentar lagi kamu ini mati. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, Nabi Muhammad meninggal dunia umurnya 63 tahun. Makanya yang berumur 60 tahun harap waspada, karena 3 tahun mulai saiki kok diintep, diancam ambil malaikat Israel. Yang umurnya 62 tahun, mau 60 tahun ben kok waspada, apalagi yang umur 62 tahun. Hati-hati, Pak. Ojo lali rek metu teko omah maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Makanya Pak MBJ jenengan menawi medamel jangan lupa sampean baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama dan seterusnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kalau ada orang bepergian membaca ini, yang pergi itu dijaga oleh Allah, yang ditinggal di rumah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya sudah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikmal masyi'ta fa innaka mayyitun. Beramalah semampumu. Arab ibadah terserah, hing ibadah terserah. Arab deg-deg nyeng apa? Deg-deg nyeng. Deg-deg nyeng itu kadang-kadang pateng, kadang-kadang enggak gitu ya. Terserah. Deg nyeng terserah, istiqomah terserah. Tapi perlu diingat, fa innaka mayyitun. Sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Mugi Bapak Ibu menawi kula lan panjenengan sumare husnul khotimah. Yang kedua, wahbib masyita, cintai apa saja yang engkau senangi. Tapi perlu diingat, fa innaka mufarikun, engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Rumah yang mewah, mobil yang indah, sawah yang luas, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan-titipan Allah Subhanahu wa ta'ala ini baru menjadi milik kita kalau diproses menjadi amal. Uang 1.000 di saku kita belum tentu milik kita. Kadang-kadang moro-moro ada keluarga kita yang sakit dipergunakan untuk berobat. Ternyata uang di saku kita ini adalah jatahnya dokter. Tapi kalau panjenengan gadah arto terus dipakai untuk beribadah kepada Allah, diamalkan, kirangan kangge anak yatim, kirangan jariah, apa saja disedekahkan dan seterusnya, itulah menjadi harta milik panjenengan piyambak. Lainnya kalau tidak dipergunakan untuk kepentingan agama akan berpisah dengan kita. Mungkin nggih kula lan panjenengan sedaya niki oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa titipan-titipan ini. Memang bahasanya titipan tapi dapat kita proses menjadi amal sehingga itu menjadi amal-amal atau menjadi materi yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kadung gayunya itu usahakan ada tempat ruang tamu. Kalau ada rumah yang di dalam rumahnya itu ada ruang tamu, diniati napa niku
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifaha. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari yang akhir, fal yukrim dhaifah, maka hormati tamu. Dibikinkan ruang tamu. Masih sing ngono tamu dirijiki, Pak. Penghuni rumah tersebut senantiasa akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawa nanti sampai di akhirat, Pak. Ngene kadung rumah jangan lupa ruang tamu. Syukur-syukur kalau di dalamnya juga ada tempat ibadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berikutnya wa'mal masyita, beramalah semampu-mampumu. Jangan beramal semau-maumu. Fawailul lil musallin, itu Pak bukan orang yang lupa terhadap sholat, tapi orang yang lalai. Lalai itu bukan berarti tidak mengerti, tapi dia sembrono. Lalai itu bukan berarti tidak tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Wa'mal masyita, beramalah semampu-mampumu, jangan semau-maumu. Ojo karwek karepe dewek. Kenapa? Fa innaka majziyun bih, karena engkau nanti di akhirat akan dibalas sesuai dengan amal-amal yang kau kerjakan. Mila saking menika para sederek, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya injing dugi ngriki dalam rangka taklim bibinau menambah ilmu dados tambahan amal ibadah ingkang betul barokah saha manfaat fid dini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena amal merupakan sesuatu yang sangat penting. Lebih-lebih kedatangan bulan Muharram ini, amal apa yang harus kita lakukan? Paling tidak pertama berdoa atau berzikir. Kalau yang ikut sekarang ini tahun baru Hijriah masih ada kesempatan sampai maghrib nanti. Barang siapa yang awal tahun mulai maghrib, mulai tadi malam, barang siapa yang awal tahun terus kemudian membaca ayat kursi 360 kali, kemudian ketika membaca ayat kursi tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, itu kudu ayat kursi. Ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sampai akhiril ayat. Itu ayat kursi. Barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi dengan bismillahirrahmanirrahim 360 kali. Nah, mantun-mantun maca donga Allahumma ya muhawwilal ahwal. Duh, zat yang merubah keadaan. Hawil halana, rubahlah keadaan kami. Kalau sendirian, hawil hali, rubahlah diri kami. Ila ahsanil ahwal, kepada keadaan yang lebih baik. Ini pun donga. Setelah membaca ayat kursi 360 kali. Setelah membaca Allahumma ya muhawwilal ahwal, panjenengan maos donga awal tahun. Itu bisa di majmuk itu ada doa awal tahun. Tadi malam di masjid saya bikin banyak itu. Kalau ada orang yang mampu pada awal tahun membaca ayat kursi 360, terus kemudian diakhiri dengan membaca doa akhir tahun, maka awal tahun, maka sepanjang tahun kehidupannya, dirinya, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masih ada kesempatan nih Pak. Gimana Pak kalau dicicil? Tadi aku dimenane cicilan Pak. Muga-muga sing dudu dadi wong pecicilan. Dikredit enggak apa-apa. Orang 360 itu ya banyak. Dikredit tidak apa-apa. Misalnya habis sholat duha sekian, habis sholat duhur sekian, habis sholat asar kita selesaikan, baru kemudian baca doa awal tahun 360 kali. Setelah itu baca doa awal tahun. Kalau ini dilakukan, kalau ini dikerjakan, insya Allah
orang yang membaca itu akan dipelihara, dilindungi oleh Allah beserta keluarganya sepanjang tahun. Bisa dipahami nih, Ki? Jadi pertama berzikir, pertama berdoa. Orang yang berzikir, orang yang berdoa itu Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan ganjaran. Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Wazakirina orang-orang laki-laki yang berzikir. Wazakirat orang-orang perempuan yang berzikir. Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, apakah awal tahun atau akhir tahun, berzikir itu bisa baca Quran, berzikir bisa baca sholawat, pokoknya berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan. Pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa ajron azima, yang kedua, Allah akan memberikan pahala terhadap orang tersebut. Apalagi ketika dia berzikir itu pada bulan-bulan yang mulia. Kalau bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya 80 kali lipat. Jadi dengan ngoten iki dugi ngeten iki, kalau pada bulan suci Muharram akan dilipat gandakan 80 kali lipat. Jenengan khataman Al-Qur'an pada bulan Muharram gini ini akan dilipat gandakan pahalanya sebagaimana panjenengan menghafalkan atau menghatamkan Al-Qur'an 80 kali lipat. Ane kalau niku imut teng syair yang sering disenendangkan oleh Gus Dur. Punya begini. Kelawan Allah kang maha suci kudurang kulam rino lan wengi titirakati tiriadoi zikir lan suluh jangan tilali zikir lan suluh jangan tilali ya Rasulullah. Al-Fatihah jiratal alamin ya uhailal juhdi wal garami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mulai saat ini ojo pati rumput uripis. Kita pergunakan semaksimal mungkin waktu-waktu ini untuk berzikir, mendekatkan diri datang salibun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan yang biasanya berangkat berjalan tidak berzikir, mulai hari ini berzikir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bisa pokoknya berzikir apa saja. Allah 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 bisa. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau zikirnya Kiai Hasyim Asy'ari, saya sebetulnya punya apa? Istighosah Hasyimiyah. Habis nanti pada suatu ketika akan saya proklamirkan di kebiritan nanti itu. Itu saya punya itu. Dan saya dapat ijazah langsung. Kalau doa awal tahun atau akhir tahun, mujahadahnya kalau Kiai Hasyim itu begini. Pertama membaca istighfar 100 kali. Baca apa? Istighfar. Setelah itu membaca yang kalimatnya ada kata-kata astagitsu. Astagitsu, agisna itu dan seterusnya. Yang ketiga membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Yang keempat membaca sholawat, khususnya sholawat nariyah.
Yang keempat, membaca kalimat la ilaha illallah. Jangan la ya Pak, la. Lam patah, la, tutup lam patah, la. Kadang-kadang la ilaha illallah. Itu keliru itu Pak. Saban kita ini lam patah, la, tutup lam patah, la. Tak kasro ti tapi fatihah tuh Pak. Maksudnya tak patah te, maksudnya itu kasro te maksudnya alfa tiha. Tutu alfa th tak kasro ti. Kadang-kadang kan apa, karena kita apa menjadi bahasa dilahjakan dengan bahasa kampung misalnya, itu kadang-kadang tidak terasa itu menjadi logat yang tidak benar. Jadi setelah itu baru baca doa awal atau doa akhir dan awal tahun. Itu anunya Ki Hasyim begitu. Yang kedua Bapak-bapak adalah puasa. Salah satu di antara amal-amalan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika menghormati dan memuliakan Muharram adalah berpuasa. Muharram itu sangat luar biasa, Pak. Sampai baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram." Rawahu Muslim. Lebih utamanya puasa setelah puasa wajib yang dilakukan pada bulan suci Ramadan adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Muharram. Rawahu Muslim. Berdasarkan hadis ini, puasa tanggal berapapun, entah tanggal 1, entah tanggal 2, entah tanggal 11, 20, wajib seluruh Muharram mulia. Seluruh Muharram mulia. Sampai-sampai ada hadis, saya tadi melihat Jami'us Shaghir. Di dalam kitab Jami'us Shaghir Allah berfirman, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh ngeten, "Man shoma yauman minal muharram." Barang siapa berpuasa satu hari, gak jelas sudah puasanya, puasa kapan saja sudah, pokoknya pada bulan Muharram, falahu, bagi orang yang melaksanakan puasa satu hari di bulan Muharram itu, bikulli yaumin salasuna hasanatan, setiap hari mendapatkan 30 kebaikan barokah puasa sunnah di bulan Muharram. Dalam hadis ini tidak dijelaskan tanggalnya, tidak dijelaskan. Itu artinya pokoknya Muharram tanggal berapa saja kita melaksanakan ibadah puasa, maka 30 kebaikan akan dicurahkan kepada orang yang berpuasa itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, di dalam kitab Ihya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu menandaskan hadis ini dengan bunyi seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumin min sahril harami." Puasa satu hari. Tidak dijelaskan tanggal, Pak. Puasa satu hari. Yang puasanya itu pada bulan Muharram. Afdalu min salasina min ghairi, itu lebih baik dibandingkan dengan berpuasa di bulan-bulan selain bulan Muharram. 30. Luar biasa. Saking luar biasa nih Muharram nih guys. Sampai Allah niku bersumpah. Sumpahnya wal fajri walayalin asr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam-malam 10 itu adalah al-asri minal muharrami, 10 awal daripada bulan suci Muharram. Nah, kesempatan Pak, nih Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, salah satu di antara amalan-amalan itu adalah puasa. Lebih puasa pada tanggal 10 Muharram. 10 itu bahasa Arabnya asro. 10 bahasa Arabnya asr. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 terdapat pada 10 nabi itu. Peristiwa pada bulan Muharram itu. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 itu disebut Asyura. Jadi 10 itu adalah asro bahasa Arabnya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 itu disebut Asyura.
Setiap bulan pasti ada tanggal 10. Tidak ada tanggalan setelah tanggal 9, 11 itu tidak ada. Pasti setelah 9, 10. Tapi tidak semua tanggal 10 disebut Asyura. Hanya pada bulan Muharram lah tanggal 10-nya disebut Asyura. Kenapa? Karena sangat luar biasa. Setelah Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tahun yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad itu jalan-jalan. Kanjeng Nabi jalan-jalan, menemui orang-orang Yahudi. Jadi di sana di Madinah itu banyak orang Yahudi. Soalnya ngaten Pak. Dulu pada waktu zaman Nebukadnezar, kalau di dalam tafsir itu Bukhtunusor, itu Bani Israel itu pernah diserang oleh Nebukadnezar. Akhirnya orang-orang Yahudi itu kocar-kacir, Pak. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Madinah, seperti Bani Nadir, Bani ini dan seterusnya. Nah, waktu Kanjeng Nabi Muhammad hijrah, orang-orang Yahudi itu masih banyak di Madinah. Pada tanggal 10 Muharram itu, orang-orang Yahudi itu poso, Pak. Nabi Muhammad kaget. Iki kepada poso, ini poso parah nih, guys. Saya ada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang sampai lakukan itu puasa? Puasa aja Nabi. Puasa apa? Tanya Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Puasa Asyura, puasa Asyura, puasa di mana pada waktu itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun pada waktu mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tenggelamkannya Fir'aun itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka kami mensyukuri peristiwa itu dengan cara berpuasa. Apa reaksi Kanjeng Nabi Muhammad setelah mendapatkan cerita orang-orang Yahudi seperti itu? Nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami umat Islam ini, agama yang saya bawa ini, ahakku bi Musa, lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa minkum, ketimbang kalian semuanya. Kemudian wa amara bisiyami, lalu Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Perintah Kanjeng Nabi Muhammad itu pada tanggal 10 Muharram alias puasa subuh. Itu langsung Pak diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi ketika memerintahkan ku rada medenteng, Pak. Rada medenteng. Jangan lupa ya, nanti sebelum Muharram kita puasa, jangan lupa. Rada medenteng. Karena rada medenteng, sahabat-sahabat itu tanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Sahabat-sahabat itu tanya kepada Kanjeng Nabi. Kalimat tenteng mereka ngomongkan Kanjeng Nabi. Paran saya barokah, nopo saya fadilah berpuasa pada 10 Muharram itu. Kanjeng Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata. Puasa 1 hari tapi tepat pada tanggal 10 Muharram dapat menghapus dosa-dosa yang lalu selama 1 tahun. Jadi puasa sedino, akan tetapi tepat pada tanggal 10 Muharram dapat menghapus dosa-dosa selama satu tahun yang lalu. Mugi-mugi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ulan panjenengan sedaya pikantuk taufik inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dan menghormati bulan Muharram ini, salah satu diantaranya dengan berpuasa, khususnya puasa pada tanggal 10 Muharram. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, puasa 10 Muharram itu tinggalannya Nabi Musa. Kalau puasa pada tanggal 13, 14, 15 tinggalannya Nabi Adam. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti ngendika jangan mengikuti sepenuhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kecuali memang itu didoktrin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak, agar supaya kita tidak menyamai 100% orang Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah untuk puasa pada tanggal 9. Jadi kalau tanggal 9-nya itu Tasua, kalau tanggal 10-nya Asyura.
Jadi supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi, kali aja Nabi tambah. Seandainya katakan di Nabi, saya ada umur sampai tahun ke depan, saya akan menyelenggarakan puasa, bukan hanya syuro tapi juga tasu'a. Ini apa itu pesan-pesan kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya dalam rangka untuk menghormati bulan suci Muharram yang salah satu diantaranya adalah puasa. Ayo nglakoni sakabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor todo zohire ananing mulya makom derajate ananing mulya makom derajate ya Rasulullah ya Rafi asani wa taroji adfata ya jiratal alamin ya ugailaju diwal karobi. Jadi pertama sih zikir, nomor kali nomor puasa. Salah satu diantaranya adalah puasa Asyura. Yang ketiga, pesta kecil keluarga, nyeneng keluarga. Ini dikongkon kalian dari Nabi, lebih-lebih pada Asyura. Jadi bapak-bapak mulai hari ini nyelengi, Pak, nyelengi. Nanti pada 10 Asyura mayoran nangumnya biasa hing belepetik, Pak. Mayoran disenangkan yang namanya keluarga. Kalau perlu diajak ngelencer. Pematun yang itu kan masak gitu. Sekali-sekali ajak ngelencer. Mantaman suruh ya. Ini nanti saya ngajak ngelencer 100 orang. Jadi apa tuh pepatayat. Anak-anak yatim bersama dengan ibu-ibunya, janda-janda itu, bersama dengan muslimat Baitur Rahman. Pak Saifuddin, masjid itu masjidnya NU, Pak. Bukan masjidnya orang lain, masjidnya NU itu. Makanya sama jangan sungkan-sungkan nanti kalau punya kegiatan atas nama NU taruh sana, jangan sungkan-sungkan. Itu masjidnya NU. Siapa yang ngomong? Yang ngomong saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti saja kelencer di Banyuwangi, menyenangkan anak-anak yatim, menyenangkan ibu-ibu yang janda-janda itu. Ini senang. Jadi sampean senangkan keluarga itu, gembirakan keluarga itu, ajak kelencer, belikan baju yang baru. Saya itu Pak, hampir 10 hari sekali, hampir dapat dipastikan saya belikan baju yang baru istri saya. Menjelang Ramadan, para mereka morat mari itu enak, Pak, harus indah dan cantik. Jadi Bapak sama juga, kalau istri sampean tuh kepingin baju pas Muharram minta 1 belikan 5 sudah tidak apa-apa, Pak. Karena Muharram kayak gitu ambil Pak Saifuddin halaman kalau saya percaya kayak dalilnya kayak man wassa'a ala iyali, barang siapa yang meluaskan belanjanya, menggembirakannya terhadap keluarganya, istri, anak-anaknya dan seterusnya. Yauma Asyura, pada waktu dia pesta kecil-kecilan, bisa memberikan baju, bisa pokoknya menggembirakan terhadap keluarga. Itu dilakukan pada hari Asyura. Wassa'allahu alaihi fi sanati kulliha. Allah akan meluaskan dia, menggembirakan dia sepanjang tahun karena barokah Muharram. Mugi-mugi Bapak Ibu
Kulolan panjenengan sedaya yang hadir ini, terutama bapak-bapak ini, diberi dan digerojok rizki kalian Allah sehingga bisa menggembirakan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Rolas Pak, tapi saya sampaikan 4 saja ya. Saya pernah nulis Pak, Asyura dalam amalan itu pernah saya tulis. Saya tuh dulu sering menulis yang membiayai Ratna Pak. Bupati Ratna itu bupati yang banyak membiayai saya. Nulis ini itu dibiayai oleh Ratna itu. Salah satu di antara tulisannya Asyura dalam amalan. Jadi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya pada tanggal 10 Muharram. Kiai di Banyuwangi yang paling menghormati 10 Muharram ini Pak adalah Kiai Harun Abdullah. Bangun Muharram Pak, sampai bangun masjid besar, Masjid Agung Baitur Rahman tanggal 10 Muharram. Selesainya 10 Muharram. Kalau sampai tidak percaya, mulailah pada 10 Muharram. Apa rencana sampean? Insya Allah akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya membangun, saya mulai dengan Muharram. Habis ini ngecor tingkat 3. Lantai 4 itu Pak. PJC siapa? Uangnya siapa? Ini litahadus binikmatillah ya. Saya tidak pernah meninggalkan baca surat waqiah habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Jaluk Pak nang pangeran. Habis ini saya ngecor habis 1.150 sak. Itu semennya saja. Besinya habis 120 juta. Pasirnya 14 truk. Oralnya 9 truk. Apal Pak, tuku-tuku dewek. Apal saya. Uang dari mana itu? Uang dari mana? Nggak ngaku saya. Yang jelas itu saya buktikan. Makanya. Jadi pertama zikir, yang kedua puasa, yang ketiga menggembirakan dan menyenangkan keluarga. Yang keempat, nah ini, perbanyak sedekah, terutama apalagi pada bulan Muharram, sedekah menyantuni anak-anak ya yatim. Ini penting. Kenapa bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara? Rasulullah nanti ngendika anak wa kafilul yatimi hakada wa asyara bisyababati wal wusta. Saya ini nanti pada hari kiamat wa kafilul yatimi, dan orang-orang yang menghormati, memuliakan, menyantuni anak-anak yatim, hakada wa asyara bisyababati wal wusta. Memberikan isyarah katanya. Jadi saking dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang menyantuni, yang memperhatikan nasibnya anak-anak yatim. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau ada desa, kemudian di situ ada anak yatim tidak sampai dia sekolah, anak yatim pendidikannya terlantar, terus kemudian anak yatim itu kelaparan di situ. Penduduk desa itu adalah pendusta agama semuanya. Ngoten Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saking parane guys, saking anak yatim memiliki kedudukan perhatian yang tinggi dalam agama Islam, kersane gololan panjenengan sedaya memperhatikan nasibnya anak yatim. Sampai-sampai memperhatikan anak yatim di luar bulan Muharram dengan memperhatikan anak yatim pada bulan Muharram beda Pak. Ada yang percaya? Saya tunjukkan ini. Mammassahayadahu ala ra'si yatimin. Barang siapa yang massahayadahu, mengusapkan tangannya ala ra'si yatimin, terhadap kepala anak-anak yatim. Ojo diuyuk-uyuk Pak. Diusap dengan penuh rasa kasih dan sayang. Ojo diuyuk-uyuk tok, wenono pecis lah dika. Kadang dika uyuk-uyuk tok Pak. Wong 100 nguyuk-uyuk kabeh. Hingga pecis misalnya salah-salah larikum dadi mumet kabeh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksud mammasahayadahu ala ra'si yatimin itu adalah memberikan perhatian, memuliakan, memikirkan kehidupan serta pendidikannya. Itu kalau dilakukan pada bulan Muharram, tepatnya 10 Asyura, faka'annama ahsana waladi aitama kullihim. Dia sama dengan
memperhatikan, memuliakan anak-anak yatim, seluruh anak-anak yatim di muka bumi ini. Kalau pada waktu kita menyantuni ini pas pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana Pak kalau tanggal 1, tanggal 3 atau tanggal setelah itu? Tapi karena barokah Asyura, dia dapat berkah kemuliaan Asyura tadi itu. Kanjeng Nabi Muhammad niku salah satu di antara salah satu surat 3 daripada 10 itu adalah 10 awal daripada bulan Muharram. 5 fihi min barokati Asyura, karena kemuliaan hari Asyura. Jadi pertama zikir, yang kedua membaca puasa, yang ketiga menyenangkan keluarga, dan yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Jenengan pun khawatir sedekah, jangan khawatir. Jarine Kanjeng Nabi, as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu dapat mencegah bala. Apalagi kalau panjenengan sedekah itu pada bulan Muharram, insya Allah selamat sekabiane pun sepanjang tahun karena barokah sedekah pada bulan Muharram. Jenengan pun khawatir dengan sedekah harta sampean habis, karena Allah menggaransi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang engkau infakkan, apa saja yang engkau sedekahkan, apakah panjenengan sedekah itu insidental atau istiqomah, akan diganti sedekah yang panjenengan keluarkan kalian ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau panjenengan sedekah pada bulan Muharram, Allah akan bertubi-tubi menggantinya, karena wa huwa khairur rasikin. Allah adalah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Terakhir kula maringi anune Kiai Hasyim Asy'ari datang panjenengan masalah zikir wau. Zikir apa? Zikir enggak, zikir awal tahun ini loh, akhir mujahadah awal akhir dan awal tahun. Saat dereng jenengan maca donga akhir dan awal tahun mujahadah ini. Pertama, astaghfirullahaladzim. Ini dibaca 100 kali. Diakhiri kalian ngeten, jenengan apal napa boten? Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub wa atubu ilaihi. Taubata abdin dzalimin li nafsihi la yamliku dzarra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusur. Dibaca 100 kali, yang terakhir itu 1 kali aja. 1. Yang kedua membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Kalau bersama-sama ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Pertama tadi apa? Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Nomor 3, membaca ayat kursi bersama dengan bismillah 360 kali, bisa dicicil. Yang keempat, membaca sholawat. Jenengan pilih, tapi kalau Kiai Hasyim membaca sholawat nariyah. Kemudian yang kelima, membaca laqad ja'akum. Surat At-Taubah ayat terakhir kalau nggak salah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca 7 kali. Jenengan nek purun istiqomah baca niki setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, insya Allah awet muda dan panjang umur, sehat walafiat. Saya dapat dari Kiai Abbas Tugu. Kiai Abbas Tugu ini kan rakyatnya ini kan Mbak Yukulo. Jadi Kiai Ahmad Abbas niku gadah tiang sepah namine Bunyai Hamdanah. Bunyai Hamdanah niku tasik ponakane ibu kula. Jadi nek kalau nyeluk niku Mbak Yu. Kaya niku mangke duwe adik jenenge Ummi Kulsum. Niku ibuke Kiai Usman Zahid Cangaan.
Makanya Kiai Utsman itu nyeluk kula mesti paman. Kiai Ahmad apa nyeluk kula paman. Karena apa? Anaknya keponakan, anaknya saudara misan saya. Nah, Nyai Hamdanah niku bojone Kiai Abbas. Niku maringi kula laqad ja'akum itu. Kiai Abbas saking Kiai Khalil Bangkalan. Karena apa? Karena Kiai Abbas itu muridnya Kiai Khalil. Didudukno teng kula, ki lho. Aku duwe kupluk teko Kiai Khalil. Kiai Khalil teko Turki oleh iki, didudukkan pas saya. Kemudian Kiai Khalil itu, Kiai Abbas itu dari Kiai Khalil itu dapat dari Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku sinten? Kiai Nawawi niku kakeknya Kiai Ma'ruf Amin yang mengarang kitab napa niku katalah karangan seperti tafsir Marok Labib itu karangannya beliau. Sarah Sulam Taufik itu karangannya beliau. Kemudian saya kok sekarang banyak lupa ya. Tangkihul Qaul karangan beliau banyak karangannya 300 kitab karangannya Kiai Khalil. Kiai apa? Kiai Nawawi itu dapat sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi anunya kepada saya itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Jadi kalau awakmu kepengin awet nom Saifuddin baca ini. Krana kula angsal ijazah, sakniki kula ijazahaken teng jenengan. Barangkali panjenengan purun ngelampahi. Insyaallah ini kalau dibaca awet muda. Jenengan tinggal ini kula, saya umurnya 67 tahun, Pak. Hampir 70 saya. Saya ke Surabaya naik mobil itu saya setir sendiri, Pak. Kemarin saya ke Surabaya ke Pasuruan naik, saya setir sendiri, Pak. Saya itu sehat, Pak. Sehat walafiat saya itu. Ya? Wah, kayak usia 17 panjang saya buatin ke panjang greget no panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba sampean apal depan-depan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Niki mangke kula ijazahkeun jenengan nek ajas tuku ngoten nggih. Kama ajasani jenengan menyambut dengan kalimat qabil tu ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan medal keren, mboten usah niru. Pokoknya setelah saya bilang ajastani jenengan qabil tu begitu. Ini diwiridkan setelah jenengan wiritan napa-napa mun ditutup dengan laqad ja'akum dibaca 7 kali setelah sholat maghrib. Wiritan napa pun setelah sholat subuh jenengan maos laqad ja'akum setelah subuh 7 kali. Insya Allah awet muda, sehat walafiat, akeh rizkinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau keren, kalau ngiming-ngimingin jenengan. Saya ketika membangun kemarin, uang saya 1.275.000.000. Saat ini saya sudah habis hampir 4.000 semen. Saya habis botol 135.000 botol, Pak. Uang saya masih 1.175.000.000. Wallahi demi Allah. Saldo saya bangun, saya punya uang 1.275.000. Sekarang saya masih punya uang 1.175.000. Makanya nukon bendera sampean menteng ini, Pak. Ngomong silakan. Bendera ini warnanya kari gak main. Siap ya? Jenengannya siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum kama ajastani. Kurang kompak sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum kama ajastani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabb. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana illa ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Waghfir lana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa madha ya wasi'an Al-Fatihah. Keren Pak, enten saya kalau tambahi. Saya ketika panjenengan mengamini doa itu letak tangannya itu macam-macam. Ada yang begini. Manti kali Bu, manti kali, manti kali. Niki soalnya jenengan lampai ini. Ada yang ketika mengamini doa itu begini. Ada yang begini. Macam-macam. Ada yang begini. Ini kan kalau liring. Kalau niku kali Kiai Syafat Abdul Ghafur Lokago. Dongen itu kalau seneni, Pak. Seneni, Pak. Terus Pak Haji Mas Kur niki brojol kabeh. Dongen niku ngeten. Drijine niki menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Boten ngeten, Pak. Yang ketiga apa ketiga ngantuk tungane ya. Terus Pak Haji Maskur kersane boten brojol. Jangan begini. Senene kalau rupiah. Senene, Pak. Saya tuh dulu ketika menjadi ketua Ansor itu 22 tahun. Sampai kata orang melegenda. Rumah saya sewakan dulu, Pak. Ngurusi Ansor zaman sama dengan. Kalau nggak ada sepeda motor Kawasaki. Apakah Kiai Syafat kepada saya? Durung tentu aku gawe pondok iki, mulang iki lebih banyak ganjarannya daripada kamu. Nek nggawe semangat kula teng ngoten. Makane dit ganjaranmu kok wae dadi ketua MBCNU. Makane sing padang pati ruwet. Ganjaranmu belum tentu walaupun saya ini kiai, yang murid saya ribuan lebih banyak pahalanya daripada kamu. Kok kaget, Pak. Yang jenengan tunggaken Kiai. Apa sing duwe? Gadah kula niki Kawasaki niki Kiai. Kawasaki Joy ini Pak. Ditungakno Pak ditabok. Selama saya hampir 15 tahun, mboten nate mogok sing jenenge Kawasaki. Padahal Kawasaki Joy enggak pernah mogok. Selama 15 tahun. Makane sing hati-hati. Muga-muga kuwi ngurusi NU. Seluruh apa yang engkau miliki barokah dan manfaat. Saya kira begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang sudah disampaikan pertama maksimal untuk melaksanakan lebih praktek lagi ijazah lagi tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan pulau perjalanan bisa istiqomah membacanya setiap hadis sholat subuh dan maghrib. pagi. Ojo-ojo sampean kawin mana kok Pak? Gak apa-apa Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya tutup untuk kita hadiah suatu Fatihah kami jamaah pengawasan moto. Berapa hari yang kebuka? Berapa hari kepegang? Kalau Jumat yang nggak ikut nanti ikut Pak Fatur, mereka jamaah hakim pengawasan moto didukung-dukung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan yang pun sedaya dosa dipun sepunten, sedaya akal saya dipun berami, lan dipun paringi pungkasan kanthi tumasan husnul khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadi doanya tahlil. Baik, kita tahlil bersama-sama. Matur sembah nuwun. Yang terakhir sholat duha diimami kalian Robe katanya Kiai Salim. Sholat duha diimami Kiai Salim dari saya Moga Bon. Ibunya sampean tuh meninggal di